Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang jaringan syaraf tiruan atau JST, yang mana kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yaitu pertama ada Nurija, kedua pelajar Sena Purnama, yang ketiga Putri Afifah Rizky atau saya sendiri, dan yang keempat Putri Yani Lature, dan yang terakhir itu ada Rainal Sitepu. Adapun pembahasan dalam materi ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian jaringan saraf tiruan atau JST yang akan saya presentasikan. Dan yang kedua ada model neuron yang akan dipresentasikan oleh Rainal Sitepu. Dan yang ketiga arsitektur jaringan pada JST atau aktivasi bias dan threshold yang akan dipresentasikan oleh Nurija. Dan poin yang terakhir itu ada supervised learning, unsupervised learning yang akan dipresentasikan oleh pelajar Sena Purnama dan sekaligus juga dengan contoh kasusnya. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian jaringan syaraf tiruan atau JST. Menurut Kusuma Dewi 2004, jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan kecerdasan buatan yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologis. JST dibangun dengan prinsip dasar perambatan sinyal impuls yang dilatih terus-menerus dengan algoritma tertentu sehingga dapat mengenal pola pelatihan jika diberi data masukan baru. Selanjutnya, jaringan syaraf tiruan menyerupai otak manusia. Itu pertama, pengetahuan diperoleh jaringan melalui proses belajar. Dan yang kedua, kekuatan hubungan antar sel syaraf atau neuron yang dikenal sebagai bobot-bobot sinaptik digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh 3 hal menurut Siang pada 2004. Yang pertama, pola hubungan antar neuron atau disebut dengan arsitektur jaringan. Yang kedua, metode untuk menentukan bobot penghubung atau disebut dengan metode training atau learning. Dan yang ketiga, ada fungsi aktivasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Menurut Siang pada 2005, jaringan syaraf tiruan atau JST dibuat pertama kali pada tahun 1943 oleh Warren McCourt dan Walter Pitts. Warren dan Walter menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi suatu sistem syaraf memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu sistem yang kompleks. Sistem JST bobot dalam jaringan yang diusulkan oleh Warren dan Walter dimanfaatkan untuk menyelesaikan persamaan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivasi yang digunakan saat itu adalah fungsi threshold. Susunan syaraf pada otak manusia menurut Kusuma Dewi pada 2004, yaitu setiap sel syaraf memiliki satu inti sel atau nucleus yang berperan sebagai pusat pemroses. Setiap informasi yang masuk diterima oleh rambut sel atau dendrit, kemudian dijumlahkan di dalam nucleus dan dikirimkan melalui batang sel atau akson ke dendrit akhir yang bersentuhan dengan dendrit dari neuron lain. Selanjutnya, yaitu model JST sebagai tiruan dari neuron biologi menurut Daneswar pada 2004. Pada algoritma JST, sinyal masukan yang dinotasikan dengan X1, X2, sampai dengan Xn, dikalikan dengan sejumlah bobot W dan dijumlahkan dengan bobot bias B. Hasil perkalian dan penjumlahan A akan diaktifkan untuk menggunakan fungsi aktif F tertentu untuk mendapatkan keluaran jaringan, yaitu Y. Pemilihan fungsi aktivasi disesuaikan dengan tujuan dan tipe data keluaran yang diinginkan. Baiklah, untuk model neuron yang akan dipresentasikan oleh Rainal, kepada Rainal saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang model neuron. Dalam neuron terbagi dari 3 sel syaraf, yaitu fungsi penjumlahan atau summing function, yang kedua fungsi aktivasi atau activation function, yang ketiga fungsi keluaran atau output.
Ini adalah gambar arsitektur jaringan syaraf tiruan secara sederhana. Ini adalah gambar yang sederhananya, di mana Y sebagai penerima input dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot W1, W2, dan W3. Sehingga Y sama dengan F net sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3, dan besarnya Y akan bergantung pada nilai inputan dari X dan bobot dari W. Dan jika dilihat, neuron yang di atas ini mirip dengan sel neuron biologis, di mana informasi input akan dikirim ke neuron dengan bobot tertentu. Input ini akan diproses oleh suatu fungsi yang akan menjumlahkan nilai-nilai bobot yang ada. Hasil penjumlahan kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Jika tidak, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke neuron yang berhubungan dengannya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Renal. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan dipresentasikan oleh Nurhijah tentang arsitektur jaringan pada JST, aktivasi, bias, dan threshold. Kepada Nurhijah, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga dengan judul arsitektur jaringan pada JST, aktivasi, bias, dan threshold. Arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan syaraf buatan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan layar tunggal. Jaringan layar tunggal ini menghubungkan sebuah input neuron dengan masing-masing output. Yang kedua, jaringan layar jamak atau multi-layer network. Prinsip dasar, jaringan ini sama dengan jaringan layar tunggal. Namun, terdapat beberapa layer tersembunyi atau hidden layer di antara input dan output. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan formula matematika yang menentukan output suatu neuron. Terdapat beberapa jenis fungsi aktivasi. Yang pertama yaitu fungsi threshold atau batas ambang. Dalam beberapa hal terdapat fungsi threshold yang tidak bernilai 0 atau 1, namun min 1 atau 1. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sigmoid. Fungsi ini memiliki nilai di antara 0 dan 1 dan dapat diturunkan menjadi f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x. Yang ketiga yaitu fungsi identitas. Fungsi ini dipakai untuk output jaringan yang merupakan bilangan real, bukan pada range antara 0 dan 1 ataupun min 1 dan 1. Bias dan threshold. Bias merupakan inputan yang selalu bernilai 1. Bias sering digunakan untuk mengubah nilai threshold menjadi 0. Jika pada jaringan terdapat bias, maka output menjadi net sama dengan B tambah sigma I X I W, sehingga fungsi aktivasi threshold menjadi. Baiklah, terima kasih kepada Nurhijah.
Selanjutnya materi yang keempat yaitu supervised learning dan unsupervised learning yang akan dipresentasikan oleh Prajasena. Kepada Prajasena saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang supervised learning dan unsupervised learning sebagai berikut. Pertama, supervised learning merupakan pendekatan yang dimana sistem seolah-olah dilatih terlebih dahulu agar dapat melakukan prediksi maupun klasifikasi. Backpropagation merupakan salah satu algoritma dengan pendekatan supervised learning yang digunakan untuk mengurangi error melalui penyesuaian dari bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan melalui perambatan mundur sehingga nilai dapat diperbaiki dalam melakukan pengenalan pola. Lalu unsupervised learning, mana metode pembelajaran di mana seorang melakukan perancangan sistem atau data. Saintis hanya memberikan pola pembelajaran yang nantinya sistem akan belajar sendiri dari sebuah data yang masuk. Selanjutnya ada contoh kasus JST, jaringan saraf tiruan. Jadi kami membahas kasus model sederhana dari teori neuron, McCulloch dan Pitts. Mana salah satu model jaringan saraf tiruan yang paling sederhana adalah McCulloch dan Pitts. Model jaringan ini menggunakan fungsi aktivasi biner yang sudah dibahas tadi. Berikut ini beberapa tahapan model McCulloch dan Pitts melakukan pelatihan dalam menghasilkan output dari input yang diberikan. Yang pertama, memodelkan jaringan sesuai dengan input, bobot, result yang diberikan. Yang kedua, melakukan proses penghitungan net yang dilakukan dengan perkalian input dan bobot. Yang ketiga, nilai output dari jaringan adalah nilai fungsi aktivasi dari net. Secara matematis ditulis Y sama dengan F net. Contoh kasus pertama, terdapat inputan berupa bilangan biner 1 dan 0 yang akan diproses sesuai dengan fungsi logika N. Bilangan biner 0 dan 1 akan dianggap sebagai X1 dan X2 dan outputnya Y sama dengan 1. Pada jaringan McCulloch, Waterfield, dan Pitts diberikan bobot W tiap neuron 1 dan thresholdnya 2. Tunjukkan langkah-langkah pelatihan model jaringan McCulloch Pitts dalam menghasilkan output fungsi logika N. Jadi di sini kita diberikan sebuah data di mana menggunakan fungsi logika N. Jadi nanti akan dilakukan perbandingan dengan rumus McCulloch Pitts, rumus neuron yang mana input dikalikan bobot sebagai berikut ya. Jadi di sini targetnya Y 1 0 0 0 gitu. Nah, model jaringan McCulloch dan Pitts ini kita digambarkan dulu. Mana X1-nya inputannya 1, X2-nya 1 dan threshold-nya 2. Maksud dengan threshold ini nantinya akan dibandingkan dengan aktivasi biner sehingga ketika output yang keluar setelah dikalikan dengan rumus X1 dikali W sesuai dengan tabel di bawah ini, mana proses inputnya akan dikalikan dengan bobot. Sebagai contoh, di sini X1-nya 1 dikalikan bobotnya 1 ditambah dengan X2-nya 1 dikali W-nya 1 sama dengan 2. Jadi 2 ini adalah ambang threshold-nya, di mana kita bandingkan. Jika threshold-nya 2, berarti dia besar dari 1. Karena 1 ini adalah aktivasi biner yang nantinya akan menghasilkan output 1. Mana 1 ini yang didapat sebagai perbandingan. Jika dia lebih besar 1 lebih besar dari 2, maka targetnya 1, maka kita mendapatkan hasil 1. Nah, sebaliknya, jika ambang batasnya itu kecil dari 2, maka outputnya 0. Dimana contohnya di baris kedua, karena inputnya X-nya 0, dikali dengan W-nya 1, beban 1, ditambah 1, X2-nya 1 kan, dari W-nya 1, sebenarnya 1 kan. Jadi net ambang batasnya 1. Berarti kecil dari 2 dong. Jika kecil dari 2 berarti outputnya 0. Aktivasi binernya 0. Maka targetnya tercapai.
Jadi pada tabel di samping terbukti bahwa output hasil pelatihan sudah sesuai dengan output dari fungsi logika N. Itu bagaimana cara mengaktifkan aktivasi biner pada model McCulloch dan Page. Contoh kedua di mana kita menunjukkan proses pelatihan dengan logika OR, di mana inputannya tetap X1 dan X2. Nah, dan bobotnya 1, thresholdnya 1. Dari tabel kebenaran OR sebagai berikut. Jadi ketika kita menggunakan rumus si McCulloch tadi, jadi targetnya harus mencapai 110 gitu. Langsung saja ke contohnya. Jadi pada tabel ini proses memproses input dan menghasilkan output sama dengan logika N tadi. Yang mana ketika yang si N tadi thresholdnya 2, di sini 1. Jadi tergantung. Nah, ada inputan ini dikalikan X1 dan W. Contohnya X1-nya 1, X2-nya W-nya 1, bobotnya 1 kan, hasilnya 1 tambah X2 dikali W, 1 dan 1, hasilnya 2. Nah, di sini outputnya 2. Ketika outputnya 2 besar dari berarti besar dari 1 kan thresholdnya. Artinya aktivasinya 1. Berarti targetnya tercapai, ya kan? Ketika yang baris terakhir, ketika outputnya 0, artinya kecil dari 1, aktivasinya 0. Dan ini hasil akhirnya. Maka target yang diinginkan tercapai. Dan threshold guna threshold itu sebagai pembanding antara target yang akan dicapai. Makanya setiap aktivasi biner akan dilakukan perbandingan dahulu sehingga akan menghasilkan output yang akan diinginkan gitu. Jadi pada tabel di atas terbukti bahwa output hasil pelatihan sudah sesuai dengan output dari fungsi logika OR. Jadi jika kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau pada grup. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Oke, maaf. Jadi ada sedikit rangkuman di mana tadi sebuah jaringan saraf tiruan memiliki beberapa komponen, yaitu input X atau neuron gitu, dan B bobot sama dengan W. Jadi net fungsi yang akan memproses input untuk menghasilkan output. Artinya yang tadi ketika kita melakukan rumus mengalihkan rumus X1 kali W, artinya net inilah yang akan menghasilkan output. Dan yang D, Fnet. Fnet ini adalah aktivasinya. Dan ketika outputnya sudah berjalan, outputnya sudah sesuai target, maka maka fungsinya akan berjalan tergantung nilai threshold yang diberikan. Yang kedua, output dari sebuah jaringan merupakan perkalian dari nilai input dan bobot yang diberikan dapat ditulis. J sama dengan output, F itu aktivasinya, X1 kali W1 tambah X1, X2 kali W2 tambah X3 kali W3. Jadi itulah rangkumannya, mohon maaf, tadi ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Praja. Sekian dari presentasi kelompok 4. Untuk teman-teman dari kelompok lain bisa menambahkan menambahkan materi dan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.